Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat memutuskan memblokir sebagian besar tarif impor yang digulirkan Presiden Donald Trump sejak awal 2025. Pemblokiran tarif baru Amerika Serikat oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS itu disambut gembira para pelaku usaha. Tapi jangan senang dulu. Pasalnya, baru sehari putusan itu terbit, Pengadilan Banding Federal AS pada Jumat 30 Mei 2025 mengabulkan permintaan pemerintahan Trump untuk menghentikan sementara putusan Pengadilan Perdagangan tersebut. Artinya, dengan terbitnya keputusan dari pengadilan banding ini maka tarif Trump dipastikan kembali berlaku. Trump mengajukan banding terhadap putusan pengadilan federal dengan mengajukan mosi darurat ke pengadilan banding AS untuk membatalkan keputusan pengadilan yang memblokir kebijakan tarif globalnya. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Perdagangan Internasional AS menilai Trump melampaui kewenangan meski kebijakan tarif itu mengacu pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977. Menurut Hakim, Presiden tidak dapat langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk melindungi ekonomi AS lantaran IEPA juga mengamatkan Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kongres. Putusan Pengadilan Perdagangan itu menghentikan tarif 30% Trump pada Cina, tarif 25% pada beberapa barang dari Meksiko dan Kanada, serta tarif universal 10% pada sebagian besar barang yang masuk ke AS dari negara lain. Gedung Putih mengecam putusan tersebut dengan menyebut bahwa hakim yang tidak dipilih oleh rakyat tidak memiliki hak untuk mengintervensi kebijakan perdagangan Presiden. Para pejabat AS menyebut bahwa kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Agung jika pengadilan yang lebih rendah tidak memihak pemerintahan Trump. Meskipun ada putusan pengadilan untuk menghentikan tarif, Gedung Putih menegaskan negosiasi dagang tidak akan terganggu. Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan, saat ini ada 3 kesepakatan negosiasi perdagangan yang hampir selesai, dan ada banyak negosiasi lainnya yang sedang berlangsung. Terbitnya putusan pengadilan dinilai tidak akan memengaruhi proses negosiasi tarif yang sedang dibahas dengan negara lain. Saat ini, sebagian besar mitra dagang AS di Eropa dan Asia sedang menegosiasikan kesepakatan tarif dengan pemerintahan Trump. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat telah memblokir kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Menurut pengadilan, Trump telah melampaui wewenangnya dengan menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang menjual lebih banyak barang ke AS dibandingkan yang mereka beli. Pengadilan Internasional Perdagangan yang berbasis di Manhattan menegaskan bahwa konstitusi AS memberikan kewenangan eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain yang tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat Presiden. Meski demikian, pengadilan tidak menilai apakah kebijakan tarif Presiden bijaksana atau efektif. Namun, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan karena Undang-Undang Federal tidak mengizinkannya. Tak lama setelah keputusan dibacakan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding. Putusan ini muncul dari 2 gugatan hukum terpisah. Salah satunya diajukan oleh Liberty Justice Center atas nama 5 pelaku usaha kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara sasaran tarif, dan satu lagi oleh 13 negara bagian AS. Para penggugat, yang termasuk importir minuman dari New York dan produsen alat edukasi dari Virginia, menilai tarif tersebut akan menghancurkan bisnis mereka. Gedung Putih dan kuasa hukum penggugat belum memberikan tanggapan atas putusan ini. Namun, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih dan penasihat utama kebijakan Trump menyebut putusan itu sebagai kudeta yudisial yang tidak terkendali dalam sebuah unggahan di media sosial. Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, yang mewakili 13 negara bagian dalam gugatan tersebut, menyebut tarif Trump sebagai kebijakan yang ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi. Trump berdalih memiliki wewenang luas menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, undang-undang yang sejatinya digunakan untuk menangani ancaman luar biasa selama kondisi darurat nasional, seperti membekukan aset negara musuh. Trump menerapkan tarif menyeluruh 10% pada April lalu, menyebut defisit perdagangan sebagai darurat nasional, dan menaikkan tarif untuk negara dengan defisit terbesar dengan AS, terutama Cina. Namun, sebagian besar tarif tersebut kemudian ditunda atau dikurangi. Pengumuman pemblokiran tarif ini langsung berdampak ke pasar finansial. Nilai tukar dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, 2 mata uang yang biasa digunakan investor sebagai pelindung nilai dalam ketidakpastian. Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat memutuskan memblokir sebagian besar tarif impor yang digulirkan Presiden Donald Trump sejak awal 2025.
Pemblokiran tarif baru Amerika Serikat oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS itu disambut gembira para pelaku usaha. Tapi jangan senang dulu. Pasalnya, baru sehari putusan itu terbit, Pengadilan Banding Federal AS pada Jumat 30 Mei 2025 mengabulkan permintaan pemerintahan Trump untuk menghentikan sementara putusan Pengadilan Perdagangan tersebut. Artinya, dengan terbitnya keputusan dari Pengadilan Banding ini maka tarif Trump dipastikan kembali berlaku. Trump mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Federal dengan mengajukan mosi darurat ke Pengadilan Banding AS untuk membatalkan keputusan pengadilan yang memblokir kebijakan tarif globalnya. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Perdagangan Internasional AS menilai Trump melampaui kewenangan meski kebijakan tarif itu mengacu pada Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977. Menurut Hakim, Presiden tidak dapat langsung mengeluarkan perintah eksekutif untuk melindungi ekonomi AS lantaran IEPA juga mengamatkan Presiden harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kongres. Putusan Pengadilan Perdagangan itu menghentikan tarif 30% Trump pada Cina, tarif 25% pada beberapa barang dari Meksiko dan Kanada, serta tarif universal 10% pada sebagian besar barang yang masuk ke AS dari negara lain. Gedung Putih mengecam putusan tersebut dengan menyebut bahwa hakim yang tidak dipilih oleh rakyat tidak memiliki hak untuk mengintervensi kebijakan perdagangan Presiden. Para pejabat AS menyebut bahwa kasus ini akan dibawa ke Mahkamah Agung jika pengadilan yang lebih rendah tidak memihak pemerintahan Trump. Meskipun ada putusan pengadilan untuk menghentikan tarif, Gedung Putih menegaskan negosiasi dagang tidak akan terganggu. Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan, saat ini ada 3 kesepakatan negosiasi perdagangan yang hampir selesai, dan ada banyak negosiasi lainnya yang sedang berlangsung. Terbitnya putusan pengadilan dinilai tidak akan memengaruhi proses negosiasi tarif yang sedang dibahas dengan negara lain. Saat ini, sebagian besar mitra dagang AS di Eropa dan Asia sedang menegosiasikan kesepakatan tarif dengan pemerintahan Trump. Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat telah memblokir kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Menurut pengadilan, Trump telah melampaui wewenangnya dengan menerapkan tarif menyeluruh terhadap negara-negara yang menjual lebih banyak barang ke AS dibandingkan yang mereka beli. Pengadilan Internasional Perdagangan yang berbasis di Manhattan menegaskan bahwa konstitusi AS memberikan kewenangan eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain yang tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat Presiden. Meski demikian, pengadilan tidak menilai apakah kebijakan tarif Presiden bijaksana atau efektif. Namun, kebijakan tersebut tidak diperbolehkan karena Undang-Undang Federal tidak mengizinkannya. Tak lama setelah keputusan dibacakan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding. Putusan ini muncul dari 2 gugatan hukum terpisah. Salah satunya diajukan oleh Liberty Justice Center atas nama 5 pelaku usaha kecil AS yang mengimpor barang dari negara-negara sasaran tarif, dan satu lagi oleh 13 negara bagian AS. Para penggugat, yang termasuk importir minuman dari New York dan produsen alat edukasi dari Virginia, menilai tarif tersebut akan menghancurkan bisnis mereka. Gedung Putih dan kuasa hukum penggugat belum memberikan tanggapan atas putusan ini. Namun, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih dan penasihat utama kebijakan Trump menyebut putusan itu sebagai kudeta yudisial yang tidak terkendali dalam sebuah unggahan di media sosial. Jaksa Agung Oregon dan Rayfield, yang mewakili 13 negara bagian dalam gugatan tersebut, menyebut tarif Trump sebagai kebijakan yang ilegal, sembrono, dan merusak ekonomi. Trump berdalih memiliki wewenang luas menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act, undang-undang yang sejatinya digunakan untuk menangani ancaman luar biasa selama kondisi darurat nasional, seperti membekukan aset negara musuh. Trump menerapkan tarif menyeluruh 10% pada April lalu, menyebut defisit perdagangan sebagai darurat nasional, dan menaikkan tarif untuk negara dengan defisit terbesar dengan AS, terutama Cina. Namun, sebagian besar tarif tersebut kemudian ditunda atau dikurangi. Pengumuman pemblokiran tarif ini langsung berdampak ke pasar finansial. Nilai tukar dolar AS menguat terhadap yen Jepang dan franc Swiss, 2 mata uang yang biasa digunakan investor sebagai pelindung nilai dalam ketidakpastian.